Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudiuka jami'a ma astafid wadal majlisi hatta tarujjahu alayya indah tiyaji ilahi ya rabbal alamin. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Darut Taqwa rahimakumullah. Dalam kesempatan subuh hari ini mari kita mengaji bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita ngaji bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kesempatan Nabi didatangi malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril mengisahkan atau menceritakan kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mengatakan bahwa ada seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun dan dia bertempat tinggal di sebuah gunung dan di tengah lautan. Di situ disediakan sebuah pohon delima yang mana si hamba ini beribadah sekian ratus tahun tersebut, ketika selesai wudhu langsung memetik buah untuk dimakan. Dan si abid ini, ahli ibadah seorang hamba ini, meminta kepada Allah agar dimatikan dalam keadaan sujud. Dan ketika meninggal nanti dia tidak di jasadnya dalam keadaan utuh. Permintaan si hamba ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya malaikat mengisahkan, menceritakan bahwa setelah di hari kiamat kelak di padang mahsyar, maka Allah memerintahkan kepada hamba ini, wahai malaikat, masukkan hamba ini ke surga karena rahmatku. Nah, setelah Allah memerintahkan malaikat ini, si hamba berkata kepada Tuhannya, ya Rob, saya masuk surga karena amalan-amalanku, bukan karena rahmatmu. Lalu Allah berkata, wahai malaikat, timbanglah amal-amalnya, timbanglah amalnya. Setelah si hamba ditimbang amalnya, ternyata amalnya yang ibadah sekian ratus tahun tersebut tidak cukup atau tidak sebanding dengan nikmat pandangan mata saja ketika ia saat hidup. Itu belum sebanding dengan nikmat-nikmat anggota tubuh yang lain dan belum sebanding untuk memasukkan dia ke surga. Jadi ibadah sekian ratus tahun itu diukur dengan nikmat pandangan mata itu belum aja mencukupi. Maka setelah itu Allah memerintahkan, wahai malaikat, seret dia ke neraka. Maka si hamba ini dibawalah ke neraka. Setelah mau pintuan neraka, si hamba ini akhirnya berkata kepada Tuhannya, ya Rob, saya masuk surga karena rahmatmu. Akhirnya Allah mengeluarkan dia, tidak jadi masukkan dia ke neraka dan dimasukkan dia ke surga. Nah, setelah itu disidanglah si hamba ini di hadapan Tuhan, dikatakan bahwa wahai hamba, Tuhan berkata, sebelum engkau lahir di bumi ini, yang ingin lahir di bumi engkau atau aku? Engkau ya Rob, engkau yang berkehendak untuk menjadikan saya ada dan tidaknya. Baik. Wahai hamba, engkau ibadah sekian ratus tahun di gunung, di tengah laut, yang memberikan hidayah, memberikan taufik siapa? Engkau ya Rob, itulah rahmatku. Jadi dari kisah hadis ini kurang lebih para jamaah bahwa malaikat Jibril menceritakan kepada Muhammad SAW bahwa seseorang masuk surga ini karena rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis Nabi, hadis Muslim
la yudkhilu ahadam minkum amaluhu al jannah wa yujiruhu annar wala anta wala ana illa birahmati minallah, yang artinya amalan seseorang tidak akan mampu memasukkannya ke surga atau tidak mampu menyelamatkannya dari siksa neraka. Aku juga, kata Nabi, kecuali dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita memahami secara letterlek, secara teks, secara lafadz dari hadis ini, berarti memang orang masuk surga ini bukan karena amal, tetapi karena rahmat Allah. Maka kita harus pandai-pandai untuk mempelajari hadis ini, bahwa kalau diartikan secara letterlek memang seakan-akan ya kita beramal ini karena kita masuk surga ini karena rahmat Allah. Berarti dipahami, orang awam mengatakan kalau gitu lah nggak usah ngamalan, nggak usah ngibadah, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah haji. Ong masuk surga karena rahmat Allah kok. Kan bisa dipahami gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami para jamaah, bahwa memang secara teks masuk surga karena rahmat Allah. Lah, Ibnu Hajar Asqalani dalam syarah hadisnya mengatakan bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah ini akan ada, rahmat Allah ini akan muncul dari seseorang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang itu melakukan ketaatan, menjalankan perintah Allah, menjauhi apa dilarang oleh Allah dengan ikhlas karena Allah, didasari dengan ilmu karena Allah, maka si hamba orang inilah yang akan menarik rahmat Allah. Jadi rahmat Allah ini akan muncul, rahmat Allah ini akan ada pada diri seorang ketika diri seorang itu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah memberikan rahmat. Dengan rahmatnya itu Allah memasukkannya ke surga. Itu maksud dari hadis tersebut. Jadi tetap melakukan amal-amal. Amal tentunya amal yang berkualitas, amal yang baik, amal wajib, amal sunnah, kebaikan-kebaikan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia dan sama makhluk yang lain. Ini akan menarik potensi seseorang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, banyak kisah ya seseorang mendapat rahmat. Di antara hadis, sapa wonge suatu kaum sing gelem ngumpul bareng-bareng nyebut asmane Allah, ngaji bareng, maka gusiyat ar-rahmah, disitulah turun rahmat Allah. Jadi rahmat Allah ini dilakukan melalui proses seseorang melakukan amal-amal kebaikan para jemaah, rahmat ini akan turun. Begitu juga rahmat Allah akan turun. Ingatkah kita Bapak Ibu pernah dengar ada sebuah kisah, ada seorang perempuan nakal ya di sebuah padang pasir, dia berjalan tiba-tiba nemui seekor anjing yang kehausan, hampir mati. Si perempuan nakal ini, ya maaf di situ dikatakan perempuan nakal ya, perempuan mungkin segi perbuatannya di lingkungannya kalau di sini ya orang jarak gitu ya, dulu ya maaf ya, seperti itu. Perempuan yang sikapnya dianggap tidak baik tersebut tetapi punya akhlak baik. Perempuan ini ketika melihat anjing yang hampir mati, anjing itu diambilkan minum dari sebuah sumur dengan sepatunya. Ketika diambilkan air minum lalu diminumkan anjing tersebut, dan anjing tersebut akhirnya tidak jadi mati. Dan selamatlah anjing tersebut. Maka dalam sebuah keterangan dikatakan wanita yang nakal tersebut adalah orang yang masuk surga karena dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memahami hadis tersebut para jamaah secara letterlek memang berbahaya, sehingga kita menjadikan
pahaman orang masuk surga itu karena rahmat jadi tidak mau beramal. Jadi itu salah. Jadi Ibnu Hajar Asqalani mensarahkan hadis itu bahwa rahmat Allah akan datang jika seseorang melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diumpamakan Bapak Ibu, seorang pembantu ya, orang yang bekerja sekian lama bekerja, maka tiap bulan dia mendapat gaji. Nah, kalau dia bekerja otomatis dia tidak dapat gaji. Dia juga seseorang tidak melakukan amal kebaikan, maka dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, pemahaman hadis tersebut. Yang kedua, para jamaah, bahwa orang masuk surga adalah karena rahmat Allah, ya, sesuai hadis sahih tersebut. Sehingga dengan ini disimpulkan kita tidak boleh terlalu ujub terhadap amal kita, terlalu gawok, terlalu mendewa-dewakan amalan yang kita lakukan. Seakan-akan kita melakukan amal yang sudah bagus, sudah hebat, sudah banyak, sehingga mengandalkan amal itu, sehingga kita kita meminta kepada Allah, mewajibkan Allah untuk agar saya dimasukkan surga karena amal yang aku lakukan itu. Tadi saya puasa, tadi saya tahajud misalkan 18 rakaat, sehingga hatinya berkata, nah aku ini dimasukkan surga oleh Allah ini karena tahajud saya ini. Nah, ini juga tidak baik para jamaah. Terlalu ujub, terlalu mendewa-dewakan amalnya, sehingga menuntut kepada Tuhannya karena amalnya dia wajib untuk masuk surga. Jadi pahaman seperti inilah yang perlu diluruskan para jamaah. Sehingga kita harus berkeyakinan Bapak Ibu, apapun amal yang kita lakukan adalah dalam rangka mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata dalam hati kita, ya Allah, dengan takdirmu ya Allah, saya bisa masuk. Dengan takdirmu ya Allah, saya bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, dengan takdirmu ya Allah, alhamdulillah malam ke-18 ini, hari ke-18 Ramadan ini saya sudah menghatamkan Quran sekian kali. Ya Allah, dengan takdirmu ini ya Allah, aku sudah berinfak sekian. Nah, menyadari bahwa ia sudah melakukan apapun kebaikan itu adalah karena kekuatan dari Allah, karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi para jamaah, kita beramal adalah dalam rangka menarik rahmat Allah, dalam rangka Allah ridho, senang kepada kita. Sehingga jika Allah senang, apapun yang kita lakukan, insya Allah Allah ridho, senang, sehingga rahmat Allah ini akan menaungi kita. Sehingga rahmat yang diberikan pada kita ini bisa jadi menjadikan derajat di surga ini derajat yang tinggi. Bapak Ibu, ternyata di surga itu derajat surganya itu bertingkat-tingkat. Dalam sebuah keterangan ada tingkat lebih tinggi, orang-orang di surga itu melihat keadaan penduduk surga yang di bawahnya. Berarti menunjukkan bahwa derajat orang di surga nanti bertingkat-tingkat sesuai dengan amal, sesuai dengan rahmat Allah. Nah, ini yang patut kita ketahui bersama-sama para jamaah. Marilah kita beramal ini dalam rangka untuk mengharap ridho Allah, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an juga banyak mengatakan bahwa amal perbuatan yang kita lakukan ini adalah dalam rangka memancing kita masuk surga. Jadi ada kayak kebalikan dengan hadis tadi. Tilkal jannatu uristumuha, ya. Surga ini aku wariskan, ya. Wariskan bima kanu ya'mal, bagi mereka yang melakukan amalan-amalan kebaikan. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaa'u min darbim jannat, ya. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh adalah sebaik-baik manusia. Balasannya adalah surga. Nah, dari teks Quran ini seakan-akan kan bertolak belakang dari hadis tadi. Bahwa surga itu didapat dari orang-orang yang melakukan amal iman. Nah, tetapi salah disinkronkan tadi bahwa orang melakukan amal kebaikan, orang yang beriman itu ada berkat hidayah dari Allah. Orang melakukan kebaikan itu adalah mengundang rahmat Allah. Ya, sehingga
rahmat Allah akan turun memasukkan orang itu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah para jamaah, pagi hari ini kita belajar bersama-sama hal itu tersebut sehingga kita tidak terlalu ujub terhadap amal yang kita lakukan. Kita serahkan kepada Allah yang akan mengelola amal ibadah itu, sehingga Allah yang penting ridho terhadap apa yang kita lakukan, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga percaya bahwa rahmat Allah inilah yang kita nanti-nantikan sehingga kelak di akhirat kita betul-betul mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah, dimudahkan dan tetap diberi taufik kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masayyihina wa li asatidina wa talamidana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma yassir lana umurna kullaha wa la tu'assir 'alna kullaha. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.